Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih tentang memperbaiki hati atau islah qulub di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Muhammad Tawalul Syafi'i. Di antaranya adalah setelah kemarin kita menghindari maksiat adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Kemudian ada seorang orientalis Al-Muqtadun, bahasa Arab orientalis. Ternyata mereka membaca Al-Quran juga, tapi terjemahannya dalam surah Al-Isra yang sering dibaca oleh Ustaz Zaid dan Pak Ustaz Turiba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara." Dan kami turunkan dari Al-Quran ma huwa syifaa'un, sesuatu yang dia menjadi syifa. Syifa itu menyembuh. Di dalam terjemahan Departemen Agama, kenapa ada yang menerjemahkan obat? Saya paling sering itu pakai penyembuh, karena obat itu belum tentu menyembuhkan. Ada hadis likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya, namun tidak semua obat bisa menyembuhkan. Masing-masing pernah sakit kepala, namun ada yang cocok pakai paramen, ada yang cocok panadol, sergin dan seterusnya. Namun Al-Quran itu pasti akan memberikan pengaruh kesembuhan. Nah, disinilah persoalan yang diajukan oleh seorang orientalis kepada Syekh Tawalul Syafi'i. Ya Syekh, masa cuma bacaan, Quran kan bacaan, bisa menyembuhkan penyakit? Hadza ghairu maqbul. Ini gak bisa dicerna oleh akal. Seolah-olah pertanyaannya itu bikin mati kutu yang menyampaikan. Namun dengan keistimewaannya Syekh Tawalul Syafi'i, beliau bilang seperti ini dalam bahasa Arab, tentunya dalam bahasa Inggrisnya apa itu? Uskut anta ya hima, diam engkau wahai keledai. Apa itu keledai? Uskut anta ya hima, diam engkau wahai keledai. Akhirnya ngambek yang nanya, mau pergi. Lalu disampaikan oleh Syekh Tawalul Syafi'i, stop dulu Ustaz, kira-kira diam, jangan ngambek. Itu kan cuma kata-kata. Terus akhirnya dia diam. Coba rasakan, bayangkan, kata-kata aja bisa mempengaruhi manusia, apalagi ini alladzi yaqulul haqq, sesuatu yang mengucapkan itu adalah Allah yang maha hak dan yang maha benar. Maka dari itu ketika kita membaca Al-Quran, resapi sungguh-sungguh, karena itu benar-benar akan menjadi penyembuh baik penyakit fisik yang nampak atau penyakit maknawi, penyakit yang macam-macam. Baca Quran. Kemudian menyampaikan lagi Syekh Tawalul Syafi'i, Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah, di antara awal surah itu ada yang dimulai dengan satu huruf, contoh Qaf, ada yang dua huruf Yasin, Toha, terus ada yang tiga huruf Alif Lam Mim, terus ada yang empat huruf Alif Lam Mim Ra, terus ada yang lima huruf Kaf Ha Ya Ain Shad. Kemudian itu semuanya, kata Syekh Tawalul Syafi'i, analoginya seperti ini. Rasulullah itu gak pernah sekolah. Orang yang gak pernah sekolah bisa mengucapkan ini mobil, ini motor, ini peci. Namun anehnya Rasulullah gak pernah sekolah, tapi bisa mengejar. Orang kalau gak bisa baca bisa mengejar mana? Gak bisa. MOBIL gak bisa. Kalau nggak sekolah, tapi ini Rasulullah nggak pernah sekolah, tapi bisa membaca, menyampaikan Al-Quran dan bisa hijab. Itulah bukti bahwa Al-Quran itu betul-betul dari Allah dan bukan karangan
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika ada imam kita baca surah Al-Baqarah di awal-awal itu, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mithli. Jikalau kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, datangkanlah satu surat saja yang semisal dengannya. Niscaya kalian tidak akan mampu. Jadi dari sini kita harus meyakini ketika kita membaca Al-Quran itu pengaruhnya adalah sangat luar biasa. Yakin kata Syekh Al-Syafi'i, saya baca dalam tafsirnya itu keistimewaan Quran itu mithlul kahfah. Saya itu nyari dulu ketika saya ngaji kahfah itu apa di arti-arti kitab zaman dulu gak kenal. Ternyata sekarang itu mukjizat Al-Quran itu kayak listrik. Jadi kita nggak tahu prosesnya Pak Pipin. Listrik itu apa, tiba-tiba disalurin ke kulkas jadi dingin, disalurin ke magicom jadi bisa hangatkan, terus disalurin ke bola jadi. Nah, kita tahu nggak prosesnya seperti itu, Mas Toto? Tahu apa nggak gimana itu? Nggak bisa nggak. Itulah mukjizat Al-Quran. Jadi keistimewaannya itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, melebihi apa yang kita pikirkan, sehingga manfaatnya itu sangat luar biasa. Masih ingat mukjizat Al-Quran itu keistimewaannya adalah seperti listrik atau setrum. Kita nggak ngerti prosesnya Mas Sofian, tapi bisa menikmati untuk dipakai semuanya. Mudah-mudahan kita istiqomah membaca Al-Quran sehingga hati kita dibersihkan oleh Allah dan kita diberikan mukjizat yang istimewa dalam kehidupan dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.